Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Hafizah. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen di Universitas Nasional Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu sub dalam manajemen operasional, manajemen konsentrasi saya. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang fokus kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja. Menurut saya yang dimaksud di sini adalah, jadi ketika konsumen berharap dia akan mendapatkan kualitas atau pelayanan terbaik dari suatu perusahaan atau jasa, dan pada nyatanya dia mendapatkan pelayanan yang baik, maka tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika konsumen sudah berharap dia akan mendapatkan kualitas pelayanan yang terbaik dari perusahaan jasa, namun pada nyatanya dia tidak mendapatkan itu, maka tingkat kepuasan pelanggan tentunya akan menurun. Seperti itu. Selanjutnya, pengukuran kepuasan pelanggan. Menurut Shiptono, ada 4 metode dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem keluhan dan saran. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Jadi menurut saya ini memang sangat diperlukan ya untuk saran dan keluhan ini sendiri, karena kan sebagai evaluasi untuk perusahaan sendiri agar lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Dan menurut saya juga pada saat ini kan media sosial sedang marak-maraknya ya. Nah, perusahaan juga bisa memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menampung saran atau kritik dari konsumen. Yang kedua, ada ghost shopping atau pembelanjaan misteri. Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers, pembelanjaan misterius, untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Para pembelanjaan misterius ini akan diminta untuk mengamati secara seksama dan menilai cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap keluhan. Biasanya sih cara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan di lapangan ya, bagaimana seorang karyawan itu berinteraksi dengan konsumen, bagaimana cara karyawan memahami setiap keluhan konsumen, seperti itu kira-kira. Yang ketiga, di sini ada analisis pelanggan yang berhenti. Sedapat mungkin perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah berpindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Jadi di sini lebih tepatnya mungkin ketika ada pelanggan yang tiba-tiba dia loyalitasnya berpindah dari pelanggan A, dia pindah ke pelanggan B. Nah, maksudnya dari perusahaan A, dia pertamanya loyal dengan perusahaan A atau dengan supplier A, tiba-tiba dia pindah loyalitasnya, jadi loyalitasnya pindah ke supplier B. Nah, di sini supplier A ini melakukan cross check atau menghubungi kembali pelanggan A, mengapa bisa pindah loyalitas, apa yang kurang, apa yang salah dari supplier A, apakah ada pelayanan yang kurang atau produknya yang kurang berkualitas. Nah, di sini juga supplier A juga bisa mengevaluasi kekurangannya untuk kedepannya bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan. Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik survei melalui pos, telepon, email, internet, maupun wawancara langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya. Jadi survei kepuasan pelanggan ini juga sangat diperlukan ya, supaya perusahaan ini tahu seberapa besar puas pelanggan dengan produk atau jasa yang sudah diberikan, seperti itu. Karena untuk evaluasi ke depannya agar perusahaan jika memang ada yang kurang bisa diperbaiki lagi gitu, kalau untuk produknya atau jasanya gitu. Mungkin selanjutnya
Yang akan saya bahas di sini adalah tentang dimensi kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa puas bila harapannya terpenuhi atau akan sangat puas bila harapan pelanggan terlampaui. Di sini ada 5 dimensi utama kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu price. Tergantung dari sensitif atau tidaknya pelanggan terhadap suatu harga. Jadi untuk price sendiri ini tergantung bagaimana, biasanya untuk price ini untuk pelanggan yang relatif sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. Komponen harga ini relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitif dengan harga. Mungkin bisa dibilang misalnya ada konsumen A, dia sangat memperhatikan nih harganya beda dikit aja. Misalnya toko A harganya lebih murah daripada toko B, walaupun itu bedanya hanya Rp500. Tapi itu mungkin itu tingkat kepuasannya dia sendiri ya. Jadi mungkin walaupun toko A ini jaraknya lebih jauh, dia akan tetap pergi ke toko A daripada toko B gitu. Tapi kalau untuk yang pelanggan yang kurang sensitif, mungkin dia akan mengedepankan kualitas ya, atau brand ternama gitu dalam meningkatkan tingkat kepuasannya. Maksudnya kayak gimana sih, dia puas gitu kalau dia pakai barang-barang mewah, dia pakai barang-barang mahal, walaupun dia harus merogoh kocek mungkin yang lebih banyak. Selanjutnya ada service quality atau kualitas layanan. Sangat tergantung dari 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru karena pembentukan attitude dan behavior yang seiring dengan keinginan perusahaan bukanlah pekerjaan mudah. Pembenahan harus dilakukan mulai dari proses rekrutmen, training, dan budaya kerja. Yang ketiga ada product quality. Kualitas produk yang baik akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kalau ini nggak perlu dijelasin lagi ya. Kualitas yang baik, pelanggan puas. Tapi kalau kualitasnya buruk, tentu pelanggan tidak akan puas. Itu adalah sifat yang benar-benar manusiawi banget sih menurut saya. Selanjutnya yang keempat yang akan kita bahas adalah emotional factor. Emotional factor ditunjukkan oleh konsumen atas kepuasan yang diperoleh mereka dalam menggunakan suatu produk atau jasa, yang menimbulkan rasa bangga dan rasa percaya diri. Mungkin kalau misalnya di sini menurut saya seperti tadi, seorang akan merasa bangga jika dia menggunakan brand-brand ternama. Dia akan bangga, dia akan percaya diri. Itu juga termasuk dalam emotional factor. Yang kelima adalah efisiensi kemudahan. Kemudahan dalam memperoleh produk atau jasa tersebut dan kemudahan dalam pembayaran dapat membuat pelanggan akan semakin puas bila relatif mudah, nyaman, dan efisien. Kalau ini mungkin sudah diterapkan ya pada saat ini ya, karena yang seperti kita ketahui kayak untuk pembelanjaan Shopee itu kan juga sekarang udah bisa langsung membandingkan harga hanya dengan scroll. Terus juga bisa langsung bayar, kita bisa klik langsung bayar, itu juga nggak perlu lagi kita bayar gimana-gimana, itu nggak perlu lagi. Jadi tinggal langsung pilih mau metode apa bayarnya, bisa pakai Alfamart, Indomaret, atau dengan m-banking seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi kepuasan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan menurut Ciptono, yang pertama adalah strategi manajemen ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan dibentuk dan didasarkan pada sejumlah faktor seperti pengalaman berbelanja di masa lalu, opini teman, kerabat, serta informasi dan janji-janji perusahaan. Yang kedua ada relasi pemasaran dan manajemen. Relasi pemasaran dan manajemen merupakan ancangan integratif atau holistik yang memperkokoh kompetensi pemasaran perusahaan. Yang ketiga ada after marketing, setelah pemasaran, menekankan pentingnya aktivitas pemasaran dalam komunikasi setelah transaksi pembelian. Menurut saya yang after pemasaran atau setelah pemasaran ini kita kayak seperti perusahaan tuh bertanya, setelah berbelanja, misalnya perusahaan jasa ini bertanya, setelah Anda memakai jasa dari perusahaan kami, Anda puas atau tidak gitu. Jadi seperti kayak mengukur gitu loh. Ini pelanggan ini puas atau tidak mendapatkan pelayanan jasa dari perusahaan kami, seperti itu. Yang keempat ada strategi retensi pelanggan. Strategi retensi pelanggan difokuskan pada teknik-teknik yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan agar pelanggan tidak beralih pada pemasok atau perusahaan jasa yang lain.
Yang kelima, ada pelayanan pelanggan superior dengan cara menawarkan layanan yang lebih baik dibandingkan para pesaing. Yang keenam, strategi pemasukan atau infusi teknologi. Teknologi bisa dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan dan memuaskan pengalaman layanan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, ada strategi pemulihan layanan. Taktik-taktik pemulihan layanan sangat dibutuhkan guna memberikan dampak yang positif terhadap nilai kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, sistem penanganan komplain secara efektif, menanggapi komplain dari para pelanggannya agar dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah di sini selanjutnya akan kita bahas kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan adalah trust, merupakan fondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Namun kepercayaan ini bukan semata-mata ayo kita kerjasama, saya percaya sama kamu. Tidak bisa begitu. Jadi kepercayaan ini bisa dibentuk dari awal, yaitu dengan membuktikan kebenaran atas setiap komitmen yang sudah dibuat gitu. Ini salah satu cara untuk membuat antara setiap antara pelanggan dengan perusahaan itu agar terciptanya rasa saling percaya seperti itu. Yang kedua, ada dimensi kepercayaan pelanggan. Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap seorang ada tiga. Yang pertama adalah ability atau kemampuan. Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik organisasi dalam menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya, bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari penjual dalam melakukan transaksi. Yang kedua, ada benevolence atau kebaikan hati. Kebaikan hati merupakan kemauan organisasi dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Profit yang diperoleh penjual dapat dimaksimumkan, tapi kepuasan konsumen juga tinggi. Penjual bukan semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, ada integrity atau integritas. Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada pelanggan apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Jadi integritas ini seperti kayak misalnya seorang pedagang buah. Dia bilang, durian ini rasanya manis. Dan dia memberikan harga misalnya 50.000 dan itu nggak bisa ditawar. Karena penjual ini bilang kalau durian ini manis. Sedangkan duriannya juga nggak bisa dicobain di tepat di situ juga ya. Jadi duriannya masih dibungkus, masih dalam bentuk durian utuh. Namun ketika dibawa pulang, tiba-tiba durian rasanya pahit. Tentunya ini akan membuat pelanggan atau konsumen kecewa, yang mengakibatkan kepuasan pelanggan jadi menurun dan bahkan tidak akan loyalitas kalau kayak gitu ya. Jadi baiknya kalau memang produknya buruk atau kualitasnya buruk, perusahaan harus jujur bilang buruk, bilang kekurangannya apa gitu. Jangan hanya kelebihannya aja yang ditonjolkan, tapi kekurangannya juga harus diberitahu kepada pelanggan gitu. Ini lebih baik ya daripada harus bohong gitu. Karena kalau menurut saya kalau konsumen udah merasa dibohongi, ya udah dia pasti akan kecewa, akan berpindah loyalitasnya. Strategi membangun kepercayaan yang pertama, perlindungan informasi yang rahasia, menahan diri untuk tidak membuat komentar yang meremehkan, memberikan informasi kepada pelanggan yang sebenarnya. Yang keempat, ada menyediakan pelanggan dengan informasi yang penuh baik secara pro dan kontra. Yang kelima, ada menjadi perusahaan yang bisa diandalkan, sopan dan penuh perhatian kepada pelanggan. Yang keenam, aktif dan terlibat dalam urusan masyarakat. Mungkin aktif dan terlibat dalam urusan masyarakat sendiri ini lebih ke humas ya. Jadi bagaimana perusahaan membina hubungan dengan masyarakat gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah retensi pelanggan. Retensi pelanggan, menurut Ranwira dan Prabu, retensi pelanggan dianggap sebagai kecenderungan masa depan pelanggan untuk tetap dengan penyedia layanan, atau ini mungkin dengan seperti bagaimana loyalitas pelanggan dengan perusahaan ya. Yang pertama, retensi pelanggan yang akan kita bahas adalah dimensi retensi pelanggan. Di sini dimensi retensi pelanggan yang pertama akan kita bahas adalah finansial, benefit atau manfaat sosial. Retensi pelanggan memberikan manfaat keuntungan terhadap perusahaan. Hal tersebut
karena adanya pembelian yang berulang serta adanya pembentukan kelompok pelanggan dengan perusahaan dan adanya pemberian penghargaan bagi pelanggan dan perusahaan. Yang kedua ada social benefit atau manfaat sosial. Oh mohon maaf, tadi yang pertama itu berarti financial benefit ya. Oh iya, ini financial benefit atau keuntungan keuangan gitu ya. Yang kedua ada social benefit atau manfaat sosial, membentuk hubungan secara pribadi antara pegawai perusahaan dengan pelanggan dalam menciptakan hubungan jangka panjang dan membangun relasi dengan masing-masing pelanggan secara pribadi. Yang ketiga ada structural test atau ikatan struktural. Suatu ikatan struktural di mana terbentuk komitmen pada hubungan antara pelanggan dengan perusahaan sehingga tercipta hubungan jangka panjang di antara keduanya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi retensi pelanggan. Menurut Ciptono, ada 6 faktor yang merupakan kemanfaatan ekonomi dalam mempertahankan pelanggan. Yang pertama, ada biaya akuisisi. Meskipun bervariasi antara perusahaan dan antara situasi, umumnya biaya mendapatkan pelanggan baru lebih mahal 5-6 kali lipat dibandingkan biaya mempertahankan pelanggan yang puas. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk beriklan, mengontak calon pelanggan, menyediakan informasi tentang produk atau jasa perusahaan, dan seterusnya. Karena biasanya untuk mendapatkan data dari pelanggan, misalnya ya dalam sebuah perbankan, seorang telemarketing itu kan tugasnya untuk teleponin pelanggan, teleponin nasabah, misalnya teleponin nasabah, nah itu kan dia harus, si telemarketing ini pasti perlu database. Nah database ini tuh beli, dimana nantinya ini akan lebih menekan biaya dari si telemarketing sendiri ini untuk mendapatkan nasabah baru daripada dia harus mempertahankan nasabah lama. Kalau nasabah lama mungkin dia hanya reminder aja, bisa di reminder mungkin dengan via WhatsApp atau via telepon menanyakan kabar gitu kayak basa-basinya ya. Yang kedua ini ada profit dasar. Pada banyak industri jasa, harga yang dibayarkan pelanggan selama setahun pertama belum bisa menutupi biaya-biaya menghasilkan jasa. Pada kasus lainnya, harga menutupi biaya dan menghasilkan profit per pelanggan pada tahun pertama. Yang ketiga ada pertumbuhan pendapat. Dalam kebanyakan situasi, pelanggan lama bisa memberikan bisnis lebih banyak bagi penyedia jasa yang sama. Ini berarti secara rata-rata pelanggan berkontribusi besar bagi profit perusahaan seiring dengan bertumbuhnya relasi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat, penghematan biaya. Seiring berjalannya waktu, penyedia jasa dan pelanggan saling mempelajari satu sama lain tentang apa yang diharapkan dan bagaimana mewujudkannya, sehingga proses layanan menjadi lebih lancar, hemat waktu, dan relatif bebas. Yang keenam, ada referrals. Pelanggan lama yang puas bisa menyampaikan komunikasi positif dan merekomendasikan penyedia jasa kepada temannya. Yang ketujuh, ada harga premium. Dalam sejumlah kasus, sistem harga diperkenalkan dan ditawarkan dalam rangka merayu pelanggan baru agar bersedia dipindah pemasok dan membeli produk atau jasa dari perusahaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono, ada beberapa manfaat jika perusahaan dapat memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggannya, antara lain terjalin relasi hubungan jangka panjang antara perusahaan dan para pelanggannya, terbentuknya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian ulang, cross-selling dan upselling. Yang ketiga, terciptanya loyalitas pelanggan. Yang keempat, terjadinya rekomendasi dari mulut ke mulut yang positif berpotensi menarik pelanggan baru dan menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima, reputasi perusahaan dan persepsi pelanggan semakin positif di mata pelanggan. Yang ketujuh, yang keenam, laba yang diperoleh perusahaan dapat meningkat. Jadi sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan tentunya hanya milik saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kritik dan salah boleh komen di bawah ini. Di bawah mana? Di bawah sini. Terus selanjutnya terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.